kelas 6. Kembali lagi sama Ibu. Bertemu lagi kita di video pembelajaran. Hari ini kita masuk ke materi IPS ya. Jadi persiapkan buku kamu halaman 39. Halaman 39. Hari ini kita akan mempelajari tentang menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Ibu ulang, menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin juga pun kita sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, ada 5 hal, kemudian sikap-sikapnya pun sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang maknanya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, seperti yang kalian lihat di halaman 39, kita lihat sama-sama ya di buku. Nah, di buku kalian halaman 39 ini menjelaskan bahwa setelah diucapkannya kemerdekaan atau teks proklamasi yang menyatakan Indonesia sudah merdeka dari penjajahan, ternyata upaya itu pun masih diganggu atau masih diupayakan oleh sekutu oleh bangsa-bangsa penjajah untuk menguasai beberapa daerah. Nah, kalau kita lihat di buku ini ada beberapa daerah yang jadi pusat oleh bangsa sekutu untuk menguasai tempat-tempat tersebut ya, walaupun sudah dinyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka ketika sang proklamator ya Bung Karno bersama rakyat Indonesia lainnya menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus itu ya. Ternyata masih ya bangsa sekutu berupaya untuk menguasai beberapa daerah ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Indonesia ya walaupun sudah dinyatakan merdeka masih dikuasai atau diupayakan oleh bangsa lain untuk mengambil alih. Nah, kita lihat perjuangan bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia pada saat itu melakukan 2 upaya, yaitu yang pertama adalah pertempuran, kemudian adalah diplomasi atau perundingan. Nah, kalau kita lihat dari 5 daerah yang jadi pusat untuk upaya sekutu menguasai Indonesia ya, kita lihat yang pertama itu adalah kota Surabaya. Nah, kalau kita lihat di penjelasan yang ada di buku kamu bahwa sekutu itu masih ingin menguasai tempat-tempat penting di Surabaya. Kemudian karena rakyat sudah tidak ingin lagi atau tidak mau dijajah, maka berusaha untuk melawan ya. Sehingga kalau kita lihat di sejarahnya ini, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat ya terhadap bangsa sekutu yang ingin atau masih kekeh ingin mengambil tempat-tempat di daerah Surabaya ini, hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang besar ya pada tanggal 10 November 1945 yang mana pertempuran ini berakhir dengan membumi hanguskan kota Surabaya ya. Salah satu cara agar para sekutu keluar dari daerah Surabaya. Nah, di mana kalau kita lihat di sana
Alasan pertempuran ini karena bangsa sekutu yaitu Belanda melanggar hasil perundingan dan mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang isinya meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Kalau tidak, maka bangsa Belanda akan menyerang kota Surabaya dari berbagai aspek, ya, entah dari darat, laut, dan udara. Nah, untuk mempertahankan, ya, daerah NKRI dari Sabang sampai Merauke, terutama di daerah Surabaya ini, maka dilakukanlah akhirnya pertempuran kembali, ya. Walaupun kita sudah merdeka, ternyata masih ada perlawanan hingga akhirnya tercetuslah perang besar atau pertempuran besar itu seperti yang Ibu sebutkan tadi pada tanggal 10 November 1945 itu yang terjadi di kota Surabaya, ya. Selanjutnya kita masuk kota yang kedua yaitu kota Bandung, ya. Tidak berbeda dengan kota Surabaya, ya, kota Bandung pun tetap, ya, ingin dikuasai oleh bangsa sekutu. Kalau kita lihat di buku kalian halaman 40, ya, sama-sama kita lihat di sana bahwa sebelumnya, ya, bangsa sekutu memang sudah berhasil menguasai Bandung bagian utara setelah mendapat perlawanan dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang diubah menjadi TRI, ya, pada saat itu melalui ultimatum pertama yang dikeluarkan pada tahun ultimatum yang pertama yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 1945, ya. Akhirnya pada tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua, ya, untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Tapi akhirnya TRI, ya, para tentara rakyat itu berunding bersama rakyat. Tapi ternyata rakyat tidak ingin Sekutu itu menguasai Bandung sehingga mereka melakukan perlawanan, sehingga akhirnya perlawanan itu pun membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan, sehingga peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat di daerah Ambarawa. Nah, kalau di daerah Ambarawa, kalian lihat di gambar di halaman 40, di sana juga terdapat sebuah museum Palagan Ambarawa yang dibuat untuk menghormati para pahlawan yang berjuang pada pertempuran di Ambarawa, di mana kita lihat tujuan pada saat itu adalah sebagai bentuk penolakan akan keinginan Sekutu, ya, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel, ya, yang ingin pasukan Sekutu ini untuk dikirimkan ke daerah Magelang sampai ke Ambarawa dan untuk membom desa-desa yang ada di Ambarawa. Nah, karena tidak ingin hal itu terjadi, maka terjadilah perlawanan, ya, sehingga pada tanggal 12 Desember 1945 Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari berbagai penjuru, dan perlawanan atau penyerangan ini dilakukan selama 4 hari, yaitu dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 hingga akhirnya Indonesia menang dan
negara sekutu pun atau bangsa sekutu itu akhirnya mundur dari Ambarawa, ya. Nah, kalau kita lihat dari 3 tempat yang sudah kita bahas, yaitu Surabaya, Bandung, dan Ambarawa, kita lihat di mana rakyat bangsa, ya, itu bersama-sama untuk tetap mempertahankan yang namanya kemerdekaan, ya. Kemudian, ya, kita lihat di kota Manado juga terdapat di sana perlawanan. Kemudian di Bali juga, kalau kalian lihat di buku kalian, kalau di Manado itu perlawanannya diakibatkan karena tentara sekutu yang datang ke Manado itu melarang rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih, hingga akhirnya ya terjadi perselisihan, akhirnya terjadi perlawanan oleh rakyat kita Indonesia terhadap Hutu, ya, hingga akhirnya memang tidak lepas dari yang namanya pertempuran, ya. Dan untuk di Bali, ya, juga sama, di mana tahun pertengahan, ya, November 1946 yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, ya, dia memerintahkan pasukannya untuk melucuti atau mengambil persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan, ya. Nah, hingga akhirnya terjadilah kemarahan, dan akhir dari semua itu adalah pertempuran sengit, ya. Terjadi lagi pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, ya. Pertempuran yang sengit ini terjadi di Margarana yang disebut dengan Puputan Margarana, ya. Itulah dikenal di kota Bali, ya, sebagai pertempuran sengit antara rakyat Indonesia dengan bangsa sekutu, ya, pada tanggal 20 November 1945. Nah, dari 5 kota yang kita pelajari hari ini, kita melihat betapa upayanya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, ya. Harusnya kita yang saat ini sudah merdeka dan akan memasuki ke-75 tahun kemerdekaan Indonesia, layaknya kita mempunyai semangat yang sama dengan mereka saat itu. Memang saat ini kita tidak bertempur seperti yang Ibu sampaikan juga, ya, tidak bertempur secara seperti pada zaman dulu, ya, tapi untuk kita harusnya kita sebagai bangsa yang sudah bersatu dari Sabang sampai Merauke, tidak ada lagi orang-orang atau rakyat yang mudah terprovokasi, yang mudah tersulut emosi sehingga terjadi perpecahan. Perpecahan, kalau dulu kita dijajah sama negara lain, sangat tidak etis, sangat tidak elok kalau kita akhirnya pertempuran itu adalah antar kita rakyatnya lagi, ya. Nah, karena itu dengan kita mengingat kembali makna upaya mempertahankan kemerdekaan ini yang dilakukan para pejuang pada saat itu, setidaknya membuka mata dan pikiran kita lagi untuk generasi sekarang, untuk tahun-tahun sekarang, biar kita tidak ada lagi pertempuran perselisihan antar kita rakyat aja, ya. Nah, itu yang diharapkan, ya, biar kita lebih memaknai bahwa zaman dulu itu dengan sulitnya komunikasi, dengan sulitnya transportasi, kok bisa sama-sama mempertahankan kemerdekaan. Kenapa di saat kita dipermudah dalam komunikasi dan transportasi, kenapa kita justru ingin memisahkan diri kita, ingin membuat peperangan antar kita dan perpecahan di antar kita. Karena itu upaya kemerdekaan ini dilontarkan kembali ke kita biar membuka pikiran kita
perjuangan apa yang sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat masa-masa sekarang ini, ya. Kita akan memasuki 75 tahun negara kita merdeka. Sangat tidak elok lah kalau kita yang pada saat ini yang sibuk malah ingin mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan kita, ya. Karena itu dengan adanya kita mempelajari pelajaran IPS pada hari ini, ya, kita bisa memaknai kembali makna kemerdekaan kita, ya. Dan Ibu harap siapapun kita yang menonton video ini, Ibu harap bisa membuka kembali rasa nasionalisme kita sehingga tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi perselisihan antar kita rakyat Indonesia untuk kita tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya. Ibu harap itu, ya. Dan untuk anak-anakku yang sedang menyaksikan video ini, Ibu harap apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian tulis, ya, kalian rangkum, ya, biar lebih mudah memahami dan mengingat tentang tahankan kemerdekaan Indonesia ini yang dilakukan dari beberapa daerah yang sudah kita bahas tadi, ya. Nah, untuk latihan kalian halaman 47 nomor 1 dan nomor 2. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.